Akhirnya massa meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku pembakaran bendera PDIP ditangkap dan dihukum. Kali ini kita akan memperbaiki TV merek Cina dengan kerusakan gambarnya dominan merah dan bergaris-garis buku. Suaranya normal. Untuk penyebab kerusakannya, kita akan cek nanti dan ikuti terus video tutorialnya sampai habis. Jadi kerusakan seperti ini jika kalian mendapati, apa yang akan dilakukan pertama yaitu dengan menentukan kerusakannya itu disebabkan oleh CRT yang short katodanya dengan heater, atau mungkin kerusakan di rangkaian matric RGB terutama di bagian warna merahnya. Jadi caranya kita harus baca dulu pin soket CRT nya. Ini ada 9 pin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pin yang paling pinggir ini kosong teman-teman ya. Jadi kita abaikan saja, yang dipakai hanya 7 sebenarnya. Jadi pin dari sini nih, katoda biru, heater 1, heater 2, kemudian katoda merah G2 atau screen, kemudian katoda hijau dan ground. Jadi kita akan menentukan kerusakannya ini disebabkan oleh rangkaian matric RGB atau karena katoda merahnya yang short, yaitu dengan melepas pin soket katoda warna merah teman-teman. Kalau nanti kita ukur di sini ketika kita hidupkan TV-nya, di sini keluar tegangan dengan skala DC 250 volt. Kita gunakan tester digital, keluar tegangan sekitar 100 volt. Itu menandakan katoda CRT-nya ini masih bagus. Berarti kerusakannya itu di rangkaian matric RGB warna merah ya. Namun jika tidak keluar, artinya ada mungkin 0 volt atau mungkin drop di bawah 50 volt atau di bawah 100 volt ya, karena normalnya 100 sebenarnya. Itu menandakan masalahnya itu ada di CRT. Dan dalam hal ini untuk perbandingannya kita akan lepas saja dua katoda, yaitu katoda biru. Kita akan lihat perbandingannya, katoda biru dan merah kita lepas. Kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan nyalakan. Dan kita akan ukur tegangan di katoda biru dulu. Ini jangan sampai menyentuh lagi dengan rangkaian. Lihat, 73 volt, kelihatan ya, 73 volt, 74. Kemudian di katoda merahnya, nah ternyata 0 volt teman-teman. Perhatikan, 0 volt. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan penyebabnya yaitu adanya short di antara katoda merah dengan heater. Untuk katoda biru ini memang sedikit lemah ya, karena tidak sampai 100 volt. Normalnya sih seharusnya dia di atas 100 volt. Kalau sudah di bawah 100 volt itu menandakan adanya kelemahan juga. Namun kita fokus dulu ke katoda merah. Untuk cara menyelesaikan kerusakan seperti ini yaitu dengan cara kita pisahkan heater 1, heater 2 dari rangkaian. Itu yang umumnya dikerjakan sebagian rekan-rekan yang lain, atau dengan menyuntikkan tegangan sisa dari COF FBT ke katoda yang bermasalah, yaitu katoda merah. Dan sebenarnya kerusakan seperti ini sudah pernah saya upload, namun itu masalahnya di katoda hijau. Ini kita di katoda merah kerusakannya, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru belajar ini adalah hal yang baru. Namun penyelesaiannya lagi-lagi sama teman-teman ya.
Itu kita akan buat saja heaternya, kita pisahkan. Jadi kita harus baca heaternya, heater 1 dan 2. Ini dia, ini harus kita putus jalurnya. Jadi ini dia pinnya setelah katoda warna biru, ini biru, ini heater 1 2. Jadi kita harus pisahkan dengan memutus jalurnya. Pastikan jalurnya tidak terhubung lagi dengan rangkaian. Lebih bagus kalau kita buang saja warna hitam ini catnya, biar lebih jelas ya. Ini jalurnya sudah kita putus ini teman-teman ya. Nah, untuk heater 1 dan heater 2 nya, namun karena heater 2 nya ini berhubungan dengan ground, ini juga groundnya kita putus, jadi kita akan pisahkan heater 2 ini dengan groundnya ini. Nah, sudah terputus karena dia memutus jalur groundnya, jadi kita akan hubungkan groundnya dengan jalur yang sudah kita putus. Nah, seperti ini dia jalurnya, perhatikan. Nah, ini jalurnya, jadi kita akan sambungkan ground yang sudah terputus. Ini karena kita tadi memutuskan heater 2 nya, jadi jalur groundnya ini jadi terputus juga. Jadi kita harus sambungkan groundnya, jangan sampai tidak disambungkan groundnya teman-teman dengan ground yang sebelah sini jalurnya ya, karena nanti TV nya bisa blank jadinya, karena kita ini hanya memutuskan jalur heater 2 dan 1 saja, karena nanti akan kita buatkan tegangan dari luar playback ya. Nah, seperti ini. Oh, sebentar, kita lilitan belum buat. Jadi lilitannya sebanyak 3 lilitan teman-teman, untuk mendapatkan tegangan sekitar 5 volt AC. Ini seperti ini, jadi bebas ya lilitnya, yang penting 3 lilitan. Nah, sudah seimbang kabelnya. Oke, kita akan ikat kabelnya. Ini jumlahnya 3 lilitan teman-teman. Kalian bisa lihat 3 lilitan ya. Lalu kita akan solderkan ujung lilitannya itu di heater 1 dan heater 2. Silakan pasang sesuka hati kalian, tidak harus pakai aturan lebih ya. Jadi silakan saja, kabelnya ini dibalik-balik juga nggak masalah, ini ke sini juga nggak masalah, yang penting dia tetap nempel di PCB yang sudah kita putus jalurnya ini. Nah, jadi seperti ini, simple. Untuk kalian yang mungkin baru belajar mengetahui cara ini ya, silahkan tanya-tanya jika ada yang kurang paham ya. Tapi saya rasa ini adalah pengerjaan yang simple.
sudah, kita akan nyalakan TV-nya. Yang di depan pintunya itu kan dipagar juga ya, Ki? Mau coba? Kita akan lihat. Aku ingin selalu menjadi seperti kakakku. Leo, Detroit, berubah. Nah, sekarang gambarnya sudah tidak merah bergaris-garis buku seperti tadi, teman-teman ya. Jadi cukup simpel buat teman-teman pemula. Jadi bisa ikuti trik yang saya berikan ini. Semoga saja bermanfaat. Jika kalian suka dengan video perbaikan dari saya ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.